pentingnya zikir setelah sholat? Yang pertama, dan ini adalah perintah Allah. Dalam surat An-Nisa 103 Allah berfirman, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Maka jika kalian selesai tuntas melaksanakan sholat, maka ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah dalam kondisi berdiri, duduk, ataupun berbaring. Yang kedua, ini adalah sunnah yang selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah meninggalkan zikir setelah sholat ini. Maka jika kita memang benar-benar mencintai beliau, pengen meneladani beliau, pengen dekat dengan Rasulullah, pengen mendapatkan syafaatnya, pengen di surga bersamanya, maka jangan tinggalkan zikir setelah sholat ini, karena ini adalah bentuk cinta kita, bentuk keinginan kita untuk dapat meneladani beliau. Yang ketiga, karena fadilat dan utamanya begitu besar. Misalnya baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini akan diampuni semua dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Atau membaca ayat kursi setelah sholat, ini akan menjadi sebab kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Nanti kita sambung lagi ya. Alasan yang keempat kenapa kita jangan meninggalkan zikir setelah sholat fardu adalah karena ini menjaga kesinambungan hubungan kita dengan Allah, hubungan yang baik, hubungan yang sangat erat dan indah setelah kita bangun dengan Allah saat kita sholat fardu. Hingga hubungan ini harus kita jaga, bukan cuma ketika sholat tapi juga pasca atau sesudah sholat. Nah, dengan kita berzikir setelah sholat ini, hubungan itu akan jauh lebih indah terjaganya. Jadi setelah sholat, setelah zikir ini pun hubungan kita dengan Allah tetap akan terasa sebegitu erat dan sebegitu dekatnya. Kelima, kita juga akan mendapatkan doanya malaikat selama kita berada di tempat sholat setelah zikir. Maka selama itu juga malaikat akan mendoakan kita, memintakan ampun untuk kita. Kalau kita yang minta ampun sama Allah, itu belum tentu diterima. Tapi ketika malaikat, makhluk yang tidak berdosa, ini memintakan ampun untuk kita kepada Allah, maka dosa-dosa kita semuanya akan diampuni oleh Allah. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya ya. Rasulullah SAW lalu berzikir setelah beliau melaksanakan salat fardu. Di antara zikir yang biasa beliau baca, namun banyak dari kaum muslimin yang meninggalkan karena ketidaktahuan, adalah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'mah wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan kami tidak menyembah kecuali kepadanya. Baginya segala nikmat dan baginya segala keutamaan dan baginya segala pujian yang baik. Yang kedua, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah dengan ikhlas, dan baginya lah penyembahan itu walaupun orang-orang kafir membencinya. Islam ini agama yang sempurna. Pada setiap kondisi dan keadaan yang kita lalui, lalu ada tuntunan apa yang harus kita lakukan pada kondisi itu. Termasuk saat kita mendengar petir geledek, bukan kemudian saat mendengar petir kita latah atau gimana gitu ya. Tapi seperti yang dibaca oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau membaca subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi musyfiqin. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi musyfiqin. Maha suci Allah yang bertasbih petir geledek dengan memujinya, dan juga para malaikat bertasbih kepadanya dalam kondisi takut kepada Allah. Nah, ini yang disunahkan atau dianjurkan untuk kita membaca saat mendengarkan suara petir. Semoga bermanfaat ya. Walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan, semuanya akan diampuni oleh Allah dengan membaca zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, yaitu subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Kemudian ditutup yang untuk mengenapkan jumlahnya menjadi 100 dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah membacanya harus dengan benar. Jadi jangan buru-buru membacanya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hanya tipis dan panjang. Dan alhamdulillah seperti itu. Allahu akbar. Jadi harus membacanya dengan benar untuk mendapatkan fadilat atau keutamaan yang sudah dijanjikan Rasulullah SAW. Dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman, mereka menenteramkan hatinya dengan mengingat Allah. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah lah hati akan menjadi tenteram. Harusnya teman-teman, ketika ada perasaan yang gak nyaman dalam hati kita, perasaan gundah, galau, bete, segala macam, itu
hanyalah kita mengingat Allah, berzikir. Tapi banyak juga orang yang tidak merasakan efek dari zikir ini. Banyak yang merasa udah zikir tapi hatinya kok seperti itu. Ada beberapa cara di teman-teman agar zikir ini lebih berasa ke dalam hati kita, dia akan jauh lebih cepat menghilangkan perasaan yang gak nyaman dalam hati kita. Pertama, berzikir dengan perlahan, dengan perasanya kita membaca Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Jangan buru-buru kita membacanya. Jangan kita baca jangan subhanallah, 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 subhanallah gitu. Kalau kita membacanya kayak gitu ya kurang berasa jadi. Tapi kalau kita ingin lebih cepat berasa dalam hati kita, menghilangkan perasaan gundah gak nyaman tadi, maka baca dengan perlahan. Kedua, baca dengan suara yang lirih. Ya, tadi misalnya bacanya dengan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Beda rasanya teman-teman kalau kita bacanya biasa gitu, subhanallah, 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 beda rasanya, jauh terasa lebih masuk dalam hati kita jika kita membacanya dengan suara yang lirih. Yang ketiga teman-teman, kita baca dengan memahami, menerjemahkan zikir itu ke dalam hati kita. Jadi kita membaca subhanallah, suci hati kita nih, subhanallah, suci ya Allah. Dan nanti insyaallah kita sambung lagi tips-tips ini teman-teman ya di bagian berikutnya. Terima kasih. Melalui istri tercintanya Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan dan mengajarkan kita untuk membaca zikir setelah salat duha sebanyak 100 kali dengan bacaan Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabul ghafur, atau Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, wahai Rabbku, ampunilah dan terimalah taubatku, sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat dan yang maha pengampun. Atau yang satunya tadi, ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku, sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat dan yang maha penyayang. Allahu a'lam.